Jelang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang diadakan di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang, berbagai persiapan keamanan sudah mulai terlihat. Pengamanan yang dilakukan mulai dari persiapan Bandara Internasional Banyuwangi, Jawa Timur, hingga imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali yang diselenggarakan tanggal 15 hingga 16 November 2022, beberapa fasilitas sudah mulai melakukan persiapan agar KTT G20 dapat berjalan lancar. Salah satunya seperti Bandara Internasional Banyuwangi di Banyuwangi, Jawa Timur, yang siap dan mendukung pelaksanaan G20 di Bali sebagai bandara pendukung dengan menyiapkan tempat parkir pesawat. Sebagai bandara pendukung, Bandara Internasional Banyuwangi telah menyiapkan 3 areal parkir pesawat. Menurut Eksekutif General Manager Cabang Angkasa Pura II Bandara Banyuwangi, Hendrawansa, kesiapan sebagai bandara pendukung terselenggaranya G20 di Bali agar tidak mengganggu jadwal penerbangan reguler di Bandara Banyuwangi. Selain Bandara Internasional Banyuwangi, petugas gabungan TNI dan Polri memperketat pengawasan di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pengawasan telah difokuskan pada setiap calon penumpang kapal yang hendak menyeberang ke Pulau Bali. Satu persatu calon penumpang kapal, baik pejalan kaki, penumpang yang mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4, tak luput dari pemeriksaan petugas. Pemeriksaan ini dilakukan di pintu masuk pelabuhan terhadap semua penumpang dan barang bawaan. Pengawasan dan pemeriksaan pada setiap calon penumpang tujuan di Bali ini untuk mengantisipasi gangguan keamanan jelang pelaksanaan G20 di Denpasar, Bali pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Tidak hanya di Banyuwangi, Jawa Timur, Kanwil Kemenkumham Bali juga meningkatkan persiapan pelayanan keimigrasian di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dengan menyiapkan 4 jalur pemeriksaan, juga disiapkan untuk melayani delegasi yang hadir di Bali agar KTT G20 dapat berjalan dengan lancar. Tim Liputan NGN. Indonesia meneruskan estafet keketuaan atau presidensi G20 dari Italia, dan untuk pertama kalinya, Indonesia memegang presidensi G20 tahun 2022. Presiden Joko Widodo menerima estafet Presiden G20 pada sesi penutupan KTT G20 di Roma, Italia, pada Minggu 31 Oktober 2021. Presidensi G20 Indonesia berlangsung di tengah upaya negara-negara di dunia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Indonesia pun akan fokus pada 3 pilar utama untuk kepresidenan G20 tahun 2022, yakni mempromosikan produktivitas, peningkatan ketahanan dan stabilitas, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui ketiga pilar ini, Indonesia terus memimpin dalam upaya memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19, mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi UMKM dan ekonomi digital. Presidensi G20 Indonesia juga menjaga aspirasi untuk terus meningkatkan kapasitas kolektif untuk kemakmuran bersama, melalui berbagai upaya reformasi perpajakan dunia, kerjasama yang lebih kuat dalam memerangi korupsi, pendalaman pembiayaan infrastruktur, dan mendorong kerjasama internasional yang lebih demokratis dan representatif. Presidensi G20 Indonesia 2022 mengangkat 3 isu prioritas: arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Rangkaian pertemuan dilakukan sebelum pertemuan puncak pemimpin negara-negara G20, konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali bulan November 2022. Pertemuan terbagi dalam 2 jalur. Pertama, jalur Sherpa. Dalam jalur Sherpa ada 11 kelompok kerja, 1 kelompok inisiatif, dan 10 pertemuan tingkat non-pemerintah, engagement group. Kedua, jalur finansial. Dalam jalur keuangan ini, ada pertemuan tingkat Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral, Finance and Central Bank Deputies, dan juga pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, atau Finance Minister and Central Bank Governor.